Kalau maknanya malaikat bersolawat, malaikat itu kalau diperintahkan solawat, makhluk yang paling taat di dunia itu ya malaikat. Karena apa? Diciptakan tidak ada rasa berontak, hanya taat terus. Kita ambil contoh ini, malaikat taat itu. Malaikat pentiup sangkakala. Siapa namanya? Israfil. Berarti apa? Job desk-nya sudah ada, namanya ada, sudah ada. Boleh dibilang kalau niupnya trompet, berarti trompetnya sudah ada dong. Iya, tapi apakah malaikat itu pernah iseng gitu, malaikat Israfil? Ah, iya, ini nggak ada, ini Allah ini. Coba tes dulu lah, gitu. Kita kan nggak pernah. Ini sekali ditiup, wow, meleduk ini, hidup kita habis gitu ya. Nah, maka malaikat itu taat, makhluk yang paling. Bagaimana manusia? Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang ngaku beriman, iman kepadaku, salawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu makna daripada salawat kita itu apa? Maknanya adalah kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maknanya apa? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan, yang butuh doa itu kita atau baginda Nabi Muhammad SAW? Kira-kira siapa ini? Kita, ya betul emang kita. Tapi kita kok doain baginda Nabi? Maknanya begini, analogi sederhana. Baginda Nabi itu adalah, kita ibaratkan beliau itu sebuah gelas. Yang mana gelas itu seringkali dipenuhi oleh Allah dengan rahmat Allah. Sehingga ibarat gelas, beliau itu sudah penuh. Maknanya apa? Kalau kita mendoakan baginda Nabi dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah memberikan rahmat. Kemudian apa? Kemudian dia ambernya kepada kita. Bayangin, hidup kita penuh dengan rahmat Allah. Kalau kita sombong-sombongan nih, punya duit 100 juta buat rumah, nggak cukup. Ya nggak? Buat rumah nggak cukup. Tapi kita duit cuma sedikit, tapi membangun rumah dengan rahmat Allah, saya yakin pasti akan jadi. Makanya orang-orang dulu itu kan ngomong, ya sudah, kalau pengen apa-apa, sholawatin aja dulu. Itu betul. Karena apa? Kita apa? Memiliki sesuatu dengan rahmat Allah, jelas mudah. Oleh karena itu, pastikan di hidup kita, jangan sampai sehari pun kita tanpa melewati, mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan cara apa? Beliau kita jadikan qudwah. Kita jadikan contoh dalam segala apapun. Sehingga kalau ada orang mentafsiri sebuah ayat dengan seenaknya sendiri, nggak boleh. Saya ketemu dengan seseorang, ini mohon maaf sekali, kita diskusi pada saat itu saya safar jauh, jamak begitu ya. Orangnya kan nggak jamak di rumah. Kemudian dari lama begitu, saya jamak takhir kok ketemu orangnya nggak sholat-sholat. Ya ngapunten ini kok nggak, Anda kok nggak belum sholat duhur? Oh sudah Ustaz dari tadi. Loh kapan? Kan dari tadi sama saya ini jamak takhir nanti. Kemudian apa? Beliau mengatakan, oh iya, Ustadz ini belum makomnya. Saya digitukan. Gimana maksudnya? Jadi di ayat itu as-sholatu lidzikri. Sholat itu mengingat Allah. No, saya udah mengingat Allah. Itu sholat saya. Nah kalau Ustadz mah masih orang awam, orang biasa sholatnya. Ternyata apa? Sholat. Nggak begitu caranya. Bagaimana kaifiatus sholat? Caranya sholat. Kita tidak boleh ngada-ngada sendiri kecuali apa? Mengikuti caranya sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk di dunia ini kecuali baginda Nabi yang kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi kalau ada seorang kiai ngaku nggak sholat, beda sholatnya dengan tata caranya Rasulullah, itu syahadatnya diragukan. Karena apa? Kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lah kok kita nggak niru Rasulullah? Tiru dong. Ya, segala lifestyle-nya, apanya harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Ayo kita berdakwah, yang kita dakwai hatta yashhad. Itulah tadi kita kupas bagaimana syahadat yang betul tadi. Kemudian apa? Di sini dikatakan seorang dai bukan hanya menyerukan seseorang agar supaya bersyahadat. Ya maknanya menyembah Allah, lifestyle-nya yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan apa? Yaitu menjadikan cinta kepada baginda Nabi, menjadikan qudwah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita memaknai daripada syahadat. Kemudian apa yang kedua? Wa yuqimus shalah. Ayo, orang sudah Islam banyak nih. Dakwah kita kalau segmennya tadi orang yang belum bersyahadat, sekarang segmennya ada orang yang sudah bersyahadat. Padahal dakwah itu apa? Orang teman-teman kita kafir, teman-teman kita yang di dalam Islam itu sendiri. Apa yang diserukan kepada orang Islam? Yaitu yang pertama adalah as-sholah.
Sholat itu adalah amalan yang paling luar biasa. Sebab sholat itu kata Imam Nawawi, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau seandainya ada yang ngomong, ya sudahlah, saya ini walaupun sholatnya nggak benar, tapi saya sedekahnya luar biasa, semoga ketolong. Ferguson, ini keliru ini. Maknanya apa? Kata baginda Nabi, kalau nanti ya, kita itu di padang mahsyar, ada namanya tempat mizan. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hey report, baca buku report kalian selama di dunia, dibuka. Kalau yang buka pertama kali malaikat, dibukanya pertama kali amalan sholat kita benar, maka yang lain nggak usah dibaca, kata malaikat. Ya sudah, diberi buku kita itu diberikan kepada kita pakai tangan kanan. Sudah, nggak usah kamu baca, kita masuk surga. Tapi dibuka, ini sholat nggak bener nih, dia nih baik nih sama orang, suka raktir apa segala macam, tapi dia sholatnya nggak bener, dia malaikat langsung menggunakan tangan pakai kiri. Maka apa? Kalian tidak benar. Maka pertama kali amalan nanti yang dihisab di yaumul qiyamah bukan baik kita kepada orang lain, bukan baik kita kepada istri, bukan baik kita kepada anak, bukan baik kita kepada komunitas, tetapi yang diukur oleh malaikat pertama kali itu adalah as-sholat. Sehingga inilah yang disebut apa? As-sholatu ra'sul ibadah. Kita ketahui bersama, komponen yang paling penting di tubuh kita ini adalah kepala. Orang, seandainya ini ada orang ketok-ketok pintu di rumah kita, tok-tok-tok, assalamualaikum, begitu ya. Kemudian dia nggak punya kaki, Pak, saya belum makan. Kita bukain, kasihan dong. Ya sudah, kita silakan makan, ayo kita makan bareng. Yang kedua, besoknya ketok pintu, punya kaki, tapi nggak punya tangan. Kasihan, ini Masya Allah, kita kasih makan. Tapi hari ketiga, ada orang punya kaki, punya tangan, tapi kira-kira nggak punya kepala. Dibukain apa enggak? Kebirit kita tutup. Maknanya apa? Orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan. Kayaknya mustahil orang bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga orang ibadahnya luar biasa bagus, tapi tidak dihitung ibadah kalau dia tidak sholat. Maka sholatlah kita, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholatku. Tapi di antara kita itu kan hidup pada zaman tidak sezaman dengan Rasulullah. Kita hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah. Bagaimana dong kita ini cara melihat sholatnya Rasulullah? Dengan cara apa? Kita belajar. Maknanya apa? Kita tidak melihat sholatnya Rasulullah. Kita apa? Diperintahkan untuk apa? Untuk sholat versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kita umur segini aja, kadang takbir kita itu belum versi Rasulullah. Ini yang benar begini. Allahu Akbar. Beginikah? 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 Atau begini? Allahu Akbar. Atau begini? Kita nggak tahu. Umur sekian itu takbir yang benar ini, yang benar bagaimana? Nanti kita kaji di bab sholat khusus ya. Maknanya ayo kita sholat. Sholat itu amalan yang paling penting. Dan sholat itu pertama kali amalan nanti dihisab oleh Allah. Bahkan dikatakan sebuah hadis, as-sholatun nur. Sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah identitas. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ditanya oleh muridnya, mal farqu bainal mu'min wal kafir. Apa sih bedanya dengan orang mukmin dengan kafir? Apa bedanya? As-sholat. Bedanya di sholat. Kalau orang kafir, ya tidak sholat. Kalau orang muslim, sholat. Sehingga apa? Kalau orang nggak sholat berarti apa? Identitasnya hilang. Ente apa nih? Muslim. Mana identitasnya? Nggak ada. Berarti apa? Boleh dikatakan orang kafir karena dia nggak sholat. Ya nggak? Nah, bahwasanya nanti sholat itu cahaya. Ini kalau kita di padang mahsyar ini dikumpulkan, orang itu terbagi menjadi dua. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Ashabul maimanah ini orangnya, menyala abangku. Menyala karena dia punya identitas. Ini orang-orang yang sholat. Saat langsung. Ini nggak usah dihisap, langsung masuk surga. Karena apa? Sudah menyala. Yang sini nggak usah dihisap juga ini. Orang jelas-jelas nggak punya cahaya kok. Orang kafir berarti kan ini langsung masuk neraka. Ini yang repotnya yang di tengah-tengah ini. Kadang redup, kadang mati nih. Ini kita orang ini ya. Ini bagaimana ini? Orang kadang redup, kadang hidup ini. Bagaimana? Ini ribet ini. Ini kadang beramal, kadang sholat, kadang enggak ini. Sering-sering lubang-lubang begitu ya. Kalau kerja bakti di musola, di masjid datang ini. Kadang giliran dan nggak sholat. Itu ada juga itu model begitu. Orang semacam ini diauditnya betul. Dia akan masuk surga tapi dikarantina dulu di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Oleh karena itu,
Ayo pesan dari baginda Nabi yang kita dakwakan, yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat. Oleh karena itu syahadat sudah kita bahas, sholat itu tadi juga kita bahas. Adapun kaifiyah atau tata sholat itu banyak kajian-kajian, mungkin di bab sholat juga saya pernah membahasnya. Jangan sampai kita itu ada selisih dalam tata cara kita sholat. Saya nggak mau itu sholat di situ, kenapa? Itu pakai kunut. Saya nggak mau itu sholat di situ nggak pakai kunut. Jangan. Ada orang habis sholat, yang waktu tahiyat, ada gerak-gerak, nggak mau itu, sukanya jarinya begini. Itu masalah sepele, nggak usah diperdebatkan. Itu hanya tata cara saja. Saya nggak mau itu habis sholat itu zikirnya keras-keras itu. Padahal zikir itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Suatu ketika begini, ada orang datang ke Rasulullah. Ini mohon maaf sekali, orangnya itu dalam ekonomi menengah ke bawah. Kemudian beliau bercurhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang kaya, aku ini sholat, orang kaya itu sholat. Orang kaya itu, saya ini puasa, orang kaya itu juga puasa. Tetapi orang kaya itu bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah. Maka Rasulullah mengajar, kamu mau nggak aku ajarin sebuah kata kalimat, yang mana kalau kalimat ini kamu ucapkan, maka kamu dikategorikan orang yang bersedekah. Apa itu ya Rasulullah? Kamu bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali. Itu kan sering kita lakukan habis sholat. Maknanya ada perintahnya. Ya enggak? Berarti zikir. Nah, padahal kalau kita mengatakan sholat, habis sholat itu zikir itu boleh nggak sih? Kalau ngomong boleh, kenceng apa nggak usah dibahas. Sebab definisi sholat itu apa? Bada'a af'alul mahsusah. Berarti apa? Pekerjaan yang khusus orang yang memenuhi syarat, diantaranya Islam, balik dan lain sebagainya. Bada amin takbiratul ikhram, dimulai dari takbiratul ikhram. Wa fihi suratul Fatihah, di dalamnya dipastikan ada bacaan suratul Fatihah. Wa muftahtahu bisalam, dan diakhiri dengan salam. Maknanya kalau sudah salam, sudah selesai sholat kita. Berarti habis itu zikir. Itu bukan daripada sholat. Keabsahan sholat tidak ditentukan daripada zikir itu. Berarti keabsahan sholat bukan ditentukan daripada kita ngapain ba'da sholat. Enggak. Setelah salam beres. Oleh karena itu, ayo kita kaji betul sholat. Maka ini perintahnya sebagai kita diperintahkan untuk menjadi seorang da'i. Yang kedua, yang pertama da'i yang memahami tentang syahadat, yang kedua memahami tentang sholat, dan itu agar supaya disampaikan. Yang ketiga, hal apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengedukasi? Nah, itu tadi apa? Wa yu'tuz zakah. Orang itu, Islam itu harus menunaikan zakat. Zakat itu dari kata-kata zakah yazki, maknanya membersihkan diri. Zakat itu hukumnya wajib. Wajib dengan catatan. Ada seseorang zakat namanya zakatul fitrah. Kita keluarkan pada saat bulan Ramadan, kita keluarkan sebelum kita sholat Idul Fitri. Maka itu zakat fitrah. Ulama mengatakan pokoknya bahan pokok boleh, gandum boleh, beras boleh, dan lain sebagainya boleh. Nah, ini boleh kita tuangkan, ulama ijtihadnya berapa? 2,5 kilo atau sampai 2,75 kilo, 3 kilo lah, bagus. Nah, itu zakat fitrah. Ada zakat lagi namanya zakat mal. Zakat mal itu harta yang kita miliki ini yang nggak kita pakai. Maknanya kalau rumah kita pakai nggak perlu kita zakati. Tapi rumah kita punya 2, satunya nggak kita pakai, itu wajib kita zakati. Berapa? 2,5%. Itu kan zakat mal. Oh, ini harta kita banyak nih. Ada lagi kalau kita punya hewan ternak. Kalau kambing lebih daripada 40 harus kita zakati. Kita punya onta dengan kuantiti berapa kita zakati. Kita punya sapi dengan kuantiti berapa kita zakati. Itulah zakat. Adapun nanti ada zakat ziro'ah, zakat pertanian. Itu juga kita punya pertanian nih, sawah. Kapan zakatnya? Kalau yang lain itu kepemilikannya harus 1 tahun, itu disebut haul. Contoh, saya punya sapi ya sampai 1 tahun full saya punya kambing itu punya 40. Ya 40 baru dikeluarkan. Kalau dalam fase 350 hari kambingnya sudah dijual 1, nggak wajib zakat. Karena apa? Kepemilikannya harus 1 tahun full untuk memiliki jumlah itu tadi baru mengeluarkan zakat. Nah, kalau ziro'ah bagaimana? Kalau pertanian itu bukan setahun. Apa? Yauma hasodih. Berarti apa? Tatkala kita panen. Ini panen sawah saya kecil nih, berapa? Cuma 100 meter kali 100, apakah wajib zakat? Enggak, ada nisabnya.
Nisabnya ulama mengatakan 6 kintal 1 on. Jika panen kita lebih daripada itu, alaikaz zakat, wajib Anda mengeluarkan zakat. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat sekarang itu harus kita keluarkan apa? Zakat, namanya zakat profesi. Kadang ada orang bisnisnya cuma profesi saja tanpa ada modal. Ada yang disebut simsar. Simsar itu apa? Maklar. Maklar itu pendapatnya lebih gede daripada yang punya tanah. Tanah itu 1 miliar, gaji dia 2,5%. Kalau yang punya tanah mungkin sekali itu lakunya. Tapi kalau simsar 1 hari bisa laku 2 kali, ada. Ada orang seminggu laku 7 kali, ada itu. Orang-orang kalau di tempat saya belantik sapi, simsar tanah, itu luar biasa kaya-kayanya. Maka di situ dia wajib mengeluarkan zakat begitu. Ada orang nih, ya, khususnya ibu-ibu memiliki emas yang nggak dipakai. Kalau yang dipakai nggak perlu dizakati. Kalau emasnya nggak dipakai, ada emas antam, ada emas kecuali Mas Faiz nggak usah dizakatin ya. Lah kalau emas beneran dizakati itu berapa? Emasnya itu ada haul, ada nisab. Haulnya kita memiliki emas tersebut nggak kita pakai selama 1 tahun. Nisabnya berapa? Isyrina dinar. Berarti apa? 20 dinar. 1 dinarnya itu setara dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar itu berapa? Yaitu kurang lebih adalah anggap 85 gram. 85 gram kalau punya emas lebih daripada itu, maka wajib dizakati. Itulah zakat itu adalah setara dengan sholat. Yang mana sholat memiliki aturan main, zakat juga memiliki aturan main. Tidak boleh kita karang-karang. Kita harus mengikuti aturan dari Rasulullah SAW, aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai siapa yang kita beri, beda dengan sedekah. Zakat itu ada 8 asnaf. Wah, orang 8 ini ya, orang, bukan lembaga. Lembaga enggak. Bangunan itu nggak boleh menerima zakat, masjid nggak boleh menerima. Tapi apa? Orang, 8 asnaf ini nggak ada. Semuanya orang itu harus menerima, boleh yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Maka zakat itu juga penting, ada aturan mainnya. Maka seorang dai harus menguasai dan mampu mengedukasi masyarakat dengan hal itu. Kemudian apa kata Rasulullah setelah itu? Faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Maka kalau ada orang muslim, orang syahadat kan sudah muslim ya, orang sholat sudah muslim, orang juga sudah menunaikan zakat. Apa katanya? Maka kalau ada orang semacam itu, maka fa'alu dzalika ammu minni dima'ahum, maka dia itu harus kita jaga baik darahnya. Jadi kalau ada orang sesama muslim harus kita jaga, harus kita belani. Jadi kalau sama orang muslim musuhan tidak pantas. Rasulullah minta kita menjaga sesama muslim kok. Kalau ada sesama muslim kita ajak berantem dan kita berkawan dengan orang kafir, tidak pantas, keliru. Bagaimana? Harus kita jaga. Yang kita jaga itu apa saja? Darahnya. Berarti secara fisik kita jaga, tubuhnya kita jaga. Wa amwalahum, harta mereka juga kita jaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali apa? Ada hak-hak Islam. Berarti apa? Yaitu tadi zakat. Kalau ada orang punya uang, ya dia wajib zakat, zakatnya 2,5% dengan aturan main yang illa bihaqqil Islam, kecuali hak-hak Islam gitu. Islam itu tidak banyak kok, mintanya cuma 2,5% saja. Jadi 2,5% ya gampang sekali, enak begitu ya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi apa yang kita keluarkan itu akan dihitung oleh Allah. Nanti Allah akan memberikan kita reward dalam bentuk di dunia maupun di akhirat. Ini luar biasa sekali. Hadisnya pendek, judulnya Hurmatul Muslim, yaitu kehormatan atau kemuliaan seorang muslim. Dengan cara apa? Orang tersebut sudah bersyahadat, kemudian orang itu sholat, dan orang itu mengeluarkan zakat. Jika tidak melakukan itu, maka dia tidak disebut muslim. Jika dia sudah syahadat tapi tidak sholat, maka dia tidak dikatakan muslim. Bagaimana dia tidak zakat? Tidak, maka dia tidak memiliki kehormatan selaku orang umat muslim. Taib, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat pas.